Pada kesempatan malam hari ini, yang saya hormati seluruh wakil talkin, yang saya hormati Bunda Haya, yang saya hormati para ikhwan akhwat, terkhusus pada malam hari ini pemangku manakib Profesor Kiai Haji Hedi Sri Ahim Saputra sekeluarga yang sama-sama kita hormati. Sama-sama kita doakan malam hari ini dengan karunia Tuhan Syekh senantiasa beliau disehatkan yang sempurna Amin, lahir dan batin. amin, Ditambah-tambah ilmunya, amin, dimudahkan segala urusannya, amin, diistiqomahkan dalam iman Islam ihsan, disoleh-solehakan keluarganya, dan juga amin, keluarganya bagi yang punya hajat dikabul oleh Allah, dijauhkan dari malapetaka amin, mara bahaya, dan untuk kita amin, semua amin al-fatihah. A'udzubillahi am- minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu, ikhwan akhwat, para pecinta kesucian jiwa, bahwa pada kesempatan malam hari ini kita semua sama-sama bisa manakib dimanapun Bapak Ibu berada, dan kita bersyukur malam hari ini sebagai pemangku manakib adalah guru kita, guru saya Profesor, guru ilmu kita semua, sebagai wakil talqin pengersa Abah. Saya jadi ingat kata-kata pengersa Abah di tahun 2017. Abah mengatakan semua wakil talqin itu adalah bahasa guru. Semua wakil talqin itu adalah bahasa Abah untuk menghadapi perkembangan Thoriqoh Qadiri Naqsyabandiyah Mahadsiralaya pada masanya. Itu kata-kata guru kita pengarsa Abah Awas di tahun 2017. Kita sama-sama ingat ketika masa Abah Anom juga ada kiai wakil talqinnya, juga ada TNI, dan juga ada profesor. Ada Profesor Ahmad Tafsir, ada Profesor Juhaya S. Praja. Artinya inilah yang diikuti guru kita pengersa Abah Awas dari gurunya dalam menghadapi perkembangan Torikoh ini. Maka saya ingat ketika satu saat saya, ini pernah saya ceritakan, ketika saya akan mengadakan seminar internasional, yaitu waktu itu saya menjadi ketuanya, ketua acara di Sirna Rasa. Kemudian pengarsa Abah meminta Profesor Subandi, Profesor Hedi untuk menjadi pembicara. Di situ Abah mengatakan bahwa kata beliau, profesor itu adalah aset Abah. Artinya aset Abah. Tidak ngapa-ngapain juga aset Abah gitu. Apalagi ngapa-ngapain. Artinya tidak mengamalkan juga mungkin ya. Itu aset Abah sudah jaminan gitu. Karena perjuangan riado beliau menjadi profesor gitu. Apalagi profesor-profesor kita adalah pengamal. Karena aset. Nah, kalau kita bicara aset, ya luar biasa gitu. Saya ketika ada seorang mahasiswa UGM, dia sangat suka dengan profesor-profesornya, saya akan mengatakan, kamu kenal dengan profesor ini? Profesor ini UGM. Oh kenal, beliau guru besar, Masya Allah. Kamu tahu nggak, beliau itu ikut Aba Awas. Hanya kalimat seperti itu dakwah. Dan mahasiswa itu akhirnya luluh gitu ya. Dia mahasiswa dan juga dosen. Minimal dia netral, tidak menyerang gitu. Dengan apa? Karena gurunya, dia trust kepada gurunya, kita katakan bahwa guru besarmu itulah, walaupun sudah profesor, beliau berguru kepada Abah Awas gitu. Nah, ini yang disebut aset. Maka kata Abah apa? Profesor mah aset Abah gitu. Karena tulisannya, karena otoritasnya, karena keilmuannya, ini menjadi sarana dakwah tersendiri gitu. Nah, itulah Bapak Ibu, ikhwan akhwat, maka kita bersyukur, kita doakan beliau senantiasa ditambah-tambah ilmunya, diistiqomahkan dan disehatkan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. amin, amin, ya Rabbal alamin. Walaupun tugas dakwah tidak hanya wakil talqin, kita semua gitu. Walaupun ada beberapa wakil talqin mengeluh kepada saya beberapa hari yang lalu.
Dia cerita katanya, wah Masya Allah nih saya diangkat jadi wakil talqin Abah itu berat sekali. Saya bilang kalau berat sudah kembalikan saja kepada Abah Awas, saya gituin. Sambil tertawa gitu. Saya pikir semua orang, semua wakil talqin yang diangkat Abah punya persoalan tersendiri, punya tantangan dakwah tersendiri. Ada yang di Persis, ada yang di Muhammadiyah, ada yang di NU, ada yang di TNI. Semuanya punya tantangan itu sendiri gitu. Jadi ya sudah kata Abah jangan bingung, jangan mengeluh. Pasti Abah tahu gitu. Karena tugas kita hanya menyampaikan hidayahnya ya Allah Syekh Mursyid yang memberikan kepada orang tersebut. Saya ingat ada seorang ikhwan datang ke Sinarasa. Saya tanya, "Ibu dari mana?" "Saya dari daerah Tangerang sana." Saya tanya, "Ibu sudah lama ikut ke Abah Aos?" "Saya baru beberapa bulan." "Kok bisa ke sini? Dari mana?" "Saya awalnya hanya melihat ada orang di pasar pakai payung. Payungnya itu ada milad pondok pesantren Sirna Rasa gitu. Saya penasaran di mana Sirna Rasa gitu. Kemudian dijawablah di daerah Ciamis tentang Toriko segala macam. Akhirnya saya datang ke rumah orang yang punya payung. Akhirnya saya ikut manakib dan akhirnya saya ke Aba Aos. Inilah dakwah gitu ya. Jadi kita semua adalah pendakwah-pendakwah dengan simbol-simbol kita gitu. Dengan otoritas kita. Payung pun bisa membawa orang untuk talqin zikir gitu. Nah, maka itulah Bapak Ibu ikhwan akhwat, kita bersyukur kepada Allah. Nah, maka kalau kita sudah istiqomah, maka Abah mengatakan apa? Saya ingat, kalau kita sudah masuk dengan talqin zikir itu, kita sudah belajar istiqomah, latar belakang kita apapun, posisi kita apapun, untuk mengajak orang masuk ke toriko, tidak hanya kiai. Kata Abah, Abah butuh profesor, Abah butuh TNI, Abah butuh kepemerintahan, Abah butuh wartawan, Abah butuh pengacara, Abah butuh dosen, Abah butuh pengusaha sebagai wakil Abah, sebagai mubalik. Abah butuh ikhwan akhwat. Untuk apa? Untuk mengajak orang sebanyak-banyaknya untuk talqin zikir gitu. Nah, artinya kita semua adalah punya tugas, Bapak Ibu ikhwan akhwat. Ada salah satu ikhwan kita selalu japri gitu. Saya itu setiap hari itu selain Bunda Haya, ada 4 orang yang selalu japri saya, yaitu menjapri link manakib gitu. Ini kan luar biasa. Saya yakin dia hanya broadcast gitu, tidak hanya ke saya. Mungkin di handphonenya ada 50, tinggal di send aja gitu. Ada yang 20 mungkin. Tapi ini menarik bagi saya. Artinya semua merasa bahwa kita ini adalah mubalik-mubalik, para dai-dai. Kita punya kewajiban untuk mengajak orang sebanyak-banyaknya talqin zikir. Walaupun hanya meng-forward gitu ya, link-link manakib ini. Ini sungguh luar biasa gitu. Nah, jadi inilah tugas kita semua. Bapak Ibu ya kawan akhwat, para pecinta kesucian jiwa. Yang kedua, saya ingin masuk kepada perkataan Abah, yaitu di tahun 2017 juga. Abah mengatakan apa? Ketika orang sudah istiqomah mengamalkan zikirnya, maka kita akan, kata Abah, ada 2. Yang pertama, banyak melihat yang tidak kelihatan orang lain. Tapi kata Abah, jangan dilihat gitu ya. Yang kedua, banyak mendengar yang tidak kedengaran orang lain. Tapi jangan didengar. Semua cukup jadi catatan perjalanan saja. Perjalanan menuju bersama Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu ya kawan akhwat, saya ingat ketika Profesor Subandi ketika di Malaysia dan saya bertanya, "Prof, ini penelitiannya bagus sekali. Bisa kepikir seperti ini." Beliau mengatakan, "Ini bukan ide saya. Ini ide Allah. Ini ide karomah Abah Awas. Tugas saya hanya menulis saja." Itu kata beliau. Terus saya katakan, ini sesuatu yang saya yakin tidak bisa orang melihatnya, Prof. Saya bilang. Sampai pakar ilmu dari sana sampai geleng-geleng gitu. Kok bisa ya sampai penelitian melihat sesuatu yang tidak terlihat gitu.
Nah, bentuk karoma pengerasa Abah dari kalam ini bukan hal-hal yang sifatnya supra-rasional, supranatural gitu. Keseharian kita saja itu bisa jadi. Seperti Profesor Subandi tadi. Orang lain tidak bisa melihat riset yang kelihatannya sederhana tetapi luar biasa. Orang lain tidak bisa melihat gitu. Eh, banyak orang yang tidak bisa melihatnya, banyak orang yang tidak mendengarkannya gitu. Padahal bagi beliau ini hal yang menarik yang harus kita lihat. Ini hal yang menarik yang harus kita dengar seperti itu. Seperti Abah mengatakan kepada Ikhwan, kalau kita banyak berzikir, maka ini mendatangkan rezeki. Andaikan dia menjadi pedagang, bisa jadi orang lain tidak bisa melihat peluang bahwa itu adalah sumber rezeki. Tetapi bagi orang yang banyak berzikir, ini menjadi sumber rezeki. Oh, ternyata ini. Orang lain tidak bisa melihat peluang ini. Tapi bagi dia diberikan oleh Allah apa tadi? Ketika sudah istiqomah berzikir, dia melihat sesuatu yang tidak orang lain melihat gitu. Dia mendengar peluang dari orang yang tidak mendengarkannya gitu. Ini kan luar biasa gitu. Saya ada salah satu murid pengersa Abah Anom waktu itu ya, karena beliau rajin zikirnya. Satu saat di daerah Cirebon itu ada uh, dia seorang ustadz lah ya, murid saya sangat dekat sama beliau. Satu saat beliau seperti mendapat satu isyarah gitu. Saya harus membeli tanah. Jadi dia membeli tanah yang murah. Dia beli tanah yang jauh dari rel kereta api, yang jauh dari jalan raya. Pokoknya itu tanah ketika dibeli berapapun, pasti orang yang punya tanah, silahkan kamu beli berapapun. Karena tanah sudah tidak produktif. Karena berada di tengah-tengah padang luas, jauh sana sini. Kalaupun buat jalan juga jauh, melewati banyak hutan-hutan, tanah-tanah orang lain. Maka dia beli tanah, punya uang, beli lagi, beli lagi, beli lagi. Saya tanya, kok sering beli tanah itu? Nggak tahu, saya seneng aja. Tiba-tiba seneng. Nah, singkat cerita Bapak Ibu, ikhwan akhwat, Masya Allah. Akhirnya beberapa tahun kemudian, apa yang terjadi? Ternyata ada perjalanan membuat jalan tol Cipali, gitu ya. Dari Jakarta sampai ke Jawa Tengah. Waktu itu sampai Kanci. Nah, dari Jakarta sampai tol Kanci itu melewati tanah-tanah kosong. Dan tanah-tanah itu adalah tanah yang dibeli oleh ikhwan murid Abah Anom itu. Dan tentu harganya luar biasa. Nah, dari situ ikhwan itu ya bisa membangun masjid, bisa haji, umroh, dan lain sebagainya. Nah, itulah peluang gitu. Jadi, banyak melihat yang tidak kelihatan orang lain, tapi dia melihatnya. Banyak mendengar yang tidak terkedengaran orang lain, tapi dia mendengarnya. Itulah yang dimaksud kata-kata Abah ketika sudah istiqomah mengamalkan zikirnya. Tapi itu semua apa? Itu semua kata Abah jangan didengar, jangan dilihat. Artinya jangan cerita kemana-mana sudah diam. Semua itu menjadi catatan dan bersyukur kata Abah. Itu adalah perjalanan menuju bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka Bapak Ibu ya kawan akhwat, para pecinta kesucian jiwa, jadi kita semakin yakin dari sekian banyak testimoni-testimoni setiap orang berbeda-beda. Ketika dia seorang pedagang dengan zikirnya, maka dia menjadi kemanfaatan. Maka kita penting nih, kira-kira kalau istilah Abah tuh, kalau kita ikut zikir itu harus ada yang kelihatan gitu. Deleun gitu, bahasa Sunda kalau nggak salah. Kelihatan apa? Ya bagi diri kita. Karena zikir ini karomah. Zikir ini menjadikan kita punya kelebihan, punya value, added value gitu. Karena Abah mengatakan apa? Zikir ini mencetak para wali. Ini jaminan. Yang mengatakan bukan saya, yang mengatakan adalah Abah. Gitu. Jadi ini adalah jaminan. Gitu. Setiap orang yang mengamalkan zikir dengan baik, saya yakin dia punya spiritual experience, punya peak experience yang luar biasa dalam kehidupannya. Apapun profesinya. Ketika seorang, mohon maaf, tukang gojek, dia berzikir dan tidak berzikir, itu berbeda. Ketika dia seorang tukang nasi goreng yang berzikir dan tidak berzikir, itu berbeda.
Ketika dia seorang pedagang yang berzikir dan tidak berzikir itu berbeda. Seorang dosen yang punya zikir dan tidak berbeda. Demikian juga sama profesor yang punya zikir dan tidak berbeda. Makanya Profesor Edi yang dari Bogor itu luar biasa. Beliau semangat terus gitu dengan zikir ini. Orang lain ketika pensiun, mohon maaf, programnya betul MPP, program mati pelan-pelan gitu ya. Tapi dengan kita sudah pensiun punya zikir, Masya Allah, Profesor Edi itu kemarin, ziarah Wali Songo, jalan kuat, Masya Allah. Beliau berzikir. Kenapa? Karena tadi setiap orang itu punya kelebihan nilai-nilai lebih gitu. Ya kalau kita jangan ditanya bagaimana kelebihan pengersa Aba Anom, kesehatannya, pengersa Aba Aos kesehatannya. Aba Aos sampai hari ini usianya sekian gitu ya. Tetapi sehat, pendengarannya, pelihatannya, rasanya. Itu sudah menjadi role model kita. Tetapi bagi murid Abah yang mengamalkan zikir pasti. Seorang TNI, Ustadz Nur Ramlan ini TNI. Kalau tidak salah. Saya pernah nelpon beliau. Banyak sekali pengalaman-pengalaman spiritualnya. Yang hebatnya apa? Di tengah kesibukannya, beliau tetap istiqomah menjadi MC. Sampai terkenal kan di manakiban online gitu ya. Ada Kiai Bakri gitu kan. Ini adalah orang-orang. Nah zaman zaman Abah Anom ada namanya Kiai Soeharto. Itu dari Kalimantan Barat. Dia juga TNI. Maka dengan TNI ini apa? Kekuatan dia dakwah luar biasa gitu. Nah, tentu berbeda TNI yang punya zikir dan tidak berbeda. Polisi yang punya zikir dan tidak berbeda. Kita di Murid Abah ada Pak Hasan, polisi dari Polda Metro gitu kan. Kemarin keliling ikut ziarah. Beliau setiap Abah keluar atau di Sinarasa mengawalnya di sampingnya gitu. Tentu berbeda gitu ya. Pengalaman spiritual beliau ketika saya tanya gitu. Seorang pengusaha punya zikir dan tidak berbeda. Seorang dosen, seorang guru, seorang ibu rumah tangga, seorang pembisnis, apapun profesi kita, pegawai, karyawan yang punya zikir dan tidak punya zikir berbeda. Kenapa tadi? Karena kata Abah, kita banyak melihat yang tidak kelihatan, banyak mendengar yang tidak kedengaran. Maka kata Abah apa? Kita tinggal bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita belum merasakan, ya sama-sama kita introspeksi, sadari, refleksi. Bener gak sih gitu? Dan saya yakin setiap orang punya itu. Tapi syaratnya apa? Kata Abah, ketika sudah istiqomah mengamalkan zikirnya. Dan zikir kita ada dua, zikir jahat dan zikir khaufi. Hanya dua gitu. Riado-riado lain itu sudah. Nggak usah, tinggalkan saja gitu. Kalau memang itu bukan perintah Abah gitu. Kita sudah amalia kita udah banyak gitu. Ada wakil talkin cerita kepada saya. Kiai gimana caranya nih? Saya tuh amalan banyak banget. Ada hijib ini, hijib ini, hijib ini. Saya bilang kalau cerita begitu semua orang punya. Saya bilang semua orang punya perjalanan doa-doa zikir. Kita sudah masuk di sini bersama Abah sudah. Yang ada kita apa? DKM, zikir khotaman manakib dan sholat-sholat sunnah. Sudah banyak 24 jam. Ada amalia harian, ada amalia mingguan, ada amalia bulanan. Manakib yang tadinya bulanan menjadi 3 kali gitu. Sudah tinggalkan aja gitu. Kecuali Abah perintahkan. Misalkan kamu baca hijib ini, kamu baca riadoh ini, kamu perdalam ini. Nah boleh kata Abah. Nah sampai hari ini Abah memperbanyak kita untuk apa? Zikir khotaman manakib. Nah salah satunya amalia kita apa? Yaitu adalah manakib. Manakib kita sudah pagi, siang, malam, Masya Allah. Kita bersyukur di tengah-tengah kesibukan kita, ketika kita tidak bisa offline atau jauh dari sinar rasa, kita diberikan kemudahan bertorikoh ini. Karena kata Abah, bertorikoh ini harus mudah gitu. Maka kenapa Abah Anom sangat terkenal ketika ditanya sampai mendapat penghargaan dari PBB? Kenapa? Karena torikoh kita adalah agama dan negara. Mudah gitu. Kalau orang lain bertorikoh, dia harus suluk dulu, dia harus ke gunung dulu, 40 hari puasa dulu, mutih dulu lah, nyepi dulu, kholwat dulu gitu. Kita tinggal niat, punya wudhu, talqin zikir, selesai gitu. Kita tinggal amalkan. Apalagi kata Abah, kalau tidak sempat wudhu sekarang, sudah niat, kita talqin zikir. Ini Masya Allah dipermudah pada zamannya. Maka kita bersyukur alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Alhamdulillah berkah segalanya semuanya selamanya untuk kita semua khusus pemangku manakib
Profesor Kiai Haji Hedi Sri Hamzah Putra Keluarga. Amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih, demikian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.